Bab 920. Bersatu jiwa, namun bertubuh ganda. Sedangkan nada bicara pemuda berpakaian hitam yang berbicara kepadanya, tampak seperti berbicara dengan teman lama. Aku tidak menyangka Eric Kin ini begitu waspada, ia bahkan sama sekali tidak menyentuh batu kristal. Yan Tuo juga mendengus beberapa kali, ekspresinya sangat suram. Saat ini, kedua orang itu tidak memiliki sikap musuh seperti sebelumnya, sebaliknya keduanya menjadi sangat akrab. Jika saat ini ada orang luar berada di tempat ini, maka mereka pasti akan sulit mempercayainya. Karena bagaimanapun, keduanya sudah mulai saling menyerang sebelum memasuki istana, seolah memiliki kebencian yang amat dalam seperti dalamnya lautan. Kalian berakting cukup baik dalam drama ini, tampaknya kalian sudah merencanakannya sejak lama. Ekspresi Eric Kin tampak tenang dan tersenyum dingin, adegan ini tidak membuatnya terjebak. Andrew Zhu tampak bingung, meskipun dirinya juga merasa ada yang tidak beres selama perjalanannya, namun dirinya tidak membuat kesimpulan seperti Eric Kin. Tetapi aku sangat penasaran, kupikir akting kami masih termasuk realistis, dan kami bertarung dengan nyata di sepanjang jalan, namun ternyata kamu masih dapat menyadari bahwa kami adalah satu kelompok. Yan Tuo mengayunkan kapak raksasanya, menjilat sudut mulutnya dan dengan penasaran berkata, apa alasannya? Apakah aku terlihat sangat buru-buru? Ada banyak alasan, kata Eric Kin dengan ringan. Mungkin sebelum memasuki aula ini, aku sudah tahu bahwa kalian adalah satu kelompok. Hehe, berkata tanpa sungkan. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir setelah mendengar ini, aku sama sekali tidak percaya dengan alasan ini. Eric Kin menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, terserah kamu percaya atau tidak, tetapi aku sudah mencurigaimu sejak kamu menyerang Yan Tuo tanpa alasan di luar istana. Yan Tuo dan pemuda berpakaian hitam itu sama-sama mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Eric Kin begitu cepat menyadari kelakuan mereka. Ada banyak harta karun di dalam istana api, tetapi kamu hanya mencari harta karun tertentu. Bukankah lebih baik membunuh orang lain daripada menyinggung Yan Tuo? Kata Eric Kin sambil mencibir, akting kalian terlihat sangat palsu, terutama pada saat di lautan api. Anak panahmu tidak mengenai Yan Tuo, sebaliknya memanah ke tanah, bukankah itu aneh? Terlebih lagi, aku memiliki banyak penelitian tentang api, tubuh keduamu terlalu tidak sabar saat melintasi lautan api. Selesai Eric Kin berbicara, aula menjadi sunyi selama 5 detik. Kamu ini memang hebat. Yan Tuo mengedipkan matanya, menarik napas dalam-dalam, dan menatap ke arah Eric Kin sambil berkata, pantas saja kamu bisa menjadi yang paling banyak ditonton tahun ini sebagai pejuang, tidak heran jika kamu memiliki ketelitian yang cukup tajam. Sekarang, katakanlah mana dari dua orang ini yang adalah kamu, kata Eric Kin. Karena kamu sangat pintar, coba kamu tebak. Yan Tuo mencibir. Kalau begitu, keduanya adalah kamu. Kata-kata Eric Kin membuat senyum Yan Tuo tiba-tiba kaku, matanya berkedip dan berkata, dari mana kamu menilainya? Dari putra suci sekte Wendao, atau dari jahatnya, liciknya ataupun dari bakatnya? Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah putra suci keempat, bahkan setara dengan Denny Pu dan Dimarto Zhao, tidak mungkin hanya seorang idiot yang kasar. Tetapi drama semacam ini terkadang tidak bisa ditampilkan dalam waktu yang lama, jadi kamu seharusnya adalah orang yang bersatu jiwa namun bertubuh ganda yang jarang ditemui. Bersatu jiwa namun bertubuh ganda. Pemuda berpakaian hitam itu pun menatap Yan Tuo dengan tatapan heran, dirinya bahkan tidak tahu tentang hal itu. Dunia yang memiliki jiwa ganda, secara alami pasti memiliki perubahan. Kamu biasanya hidup dalam tubuh yang kasar ini, dan menyembunyikan tubuh jahatmu yang lain, mengembangkan dua karakter dalam sekaligus. Inilah mengapa kamu bisa menjadi putra suci keempat. Haha, ternyata memang benar, kamu, Eric Kin, benar-benar hebat.
ini pun dapat terpikir olehmu. Yan Tuo tertawa terbahak-bahak, mendesah dan menggelengkan kepalanya. Sulit untuk menjaga rahasia, apalagi rahasia besar sepertiku, dan aku sudah bersabar sampai sekarang. Tidak banyak orang dari Sekte Wendao yang tahu kebenaran ini, namun kamu malah mengetahuinya. Sayangnya, meskipun kamu tahu segalanya, kamu tetap harus mati, kata Yan Tuo sambil menatap dingin pada Eric Qin. Memang sudah harus ditindak sejak awal, kata pemuda berpakaian hitam itu sambil memegang pedang panjangnya. Kamu memberiku sebuah perasaan yang sangat familiar, dan aku seharusnya mengenalmu juga. Eric Qin menoleh ke pemuda berpakaian hitam, membuat penasaran pemuda itu. Identitas pemuda ini lebih termasuk ke rahasia besar dibandingkan dengan Yan Tuo. Orang ini tidak boleh hidup. Tanpa sepatah kata, pedang panjang pemuda berpakaian hitam itu langsung terbang ke arah Eric Qin. Yan Tuo berteriak keras, kapak raksasa di tangannya juga ikut bertindak. Keduanya bekerja sama menyerang Eric Qin. Eric Qin sedikit menyipitkan mata, dirinya sudah bersiap melakukan perlawanan sebelum keduanya menyerangnya. Naga bergerak dengan cepat, mematahkan serangan pertama keduanya, lalu mundur dengan cepat. Serangan yang cepat, jangan sayang pada benda kesayanganmu, seru Yan Tuo pada pemuda berpakaian hitam itu sambil mengejar ke arah Eric Qin. Pemuda itu mendengus, dan cahaya hitam tiba-tiba keluar dari tangannya. Cahaya hitam tersebut mengembun di udara, berubah menjadi sebuah mata besar, dan mata hitam yang besar itu menatap tajam pada Eric Qin. Apa ini? Dalam sekejap, Eric Qin merasakan seluruh tubuhnya kaku, seperti mata gadis ular legendaris, yang akan membatu begitu melihatnya. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun dan seketika jatuh ke tanah. Tutup. Pemuda berpakaian hitam menunjukkan sedikit keengganan. Dia mendengus, mata itu terbang keluar, kemudian berubah menjadi cahaya hitam dan jatuh ke tubuh Eric Qin, membentuk sepasang belenggu, menyegel tangan dan kaki Eric Qin. Endrizu, aku tidak ingin melukaimu, pergilah bersama kami. Yan Tuo juga tersenyum acuh tak acuh, dan tiba-tiba menyerang. Dia menghancurkan sepotong jimat, seketika terbang masuk ke dalam tubuh Endrizu, membentuk sebuah kata penutup. Jangan berpura-pura, keluarga Zhu telah salah mengenalmu, kata Endrizu dengan marah. Yan Tuo tertegun dan mendengus ketika mendengar itu. Kita lihat apakah kamu masih bisa bersikap angkuh ketika tiba di tempat harta karun. Dalam sekejap, Eric Qin dan Endrizu menjadi tawanan mereka. Aku menyarankanmu untuk berhenti melakukan perlawanan, ini adalah harta pertama yang kudapatkan di zona inti. Awalnya kami hendak menggunakannya pada Di Marto Zhao dan lainnya, sebaliknya malah pada dirimu, kamu seharusnya bangga, kata pemuda berpakaian hitam itu dengan bangga sambil menatap Eric Qin. Kalian berdua jangan khawatir, kami tidak berniat membunuh kalian, kami hanya ingin kalian jujur. Yan Tuo tersenyum melihat ke arah Eric Qin dan Endrizu sambil berkata, selanjutnya, kami akan pergi mengambil harta karun yang sebenarnya, kalian hanya perlu bekerja sama dengan kami. Aku akan melepaskan kalian setelah mendapatkan harta karun. Akan melepaskan kami setelah mendapatkan harta karun. Kurasa itu hanya omong kosong. Meski Eric Qin terkurung, namun dirinya tidak panik sama sekali, sebaliknya malah mencibir. Benar atau tidak, apakah sekarang kamu punya pilihan? Kata pemuda berpakaian hitam itu sambil tersenyum dingin. Jika kalian berkata omong kosong, apakah kalian tidak terpikir bahwa kemungkinan aku dan Endrizu hanya berpura-pura tertangkap? Eric Qin tanya balik, tampak seperti memiliki maksud lain. Ini konyol, trik kecilmu ini bahkan tidak akan dipercayai oleh anak berusia 3 tahun. Pemuda berpakaian hitam menepis senyuman, kemudian melihat transmisi Yan Tuo. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu tidak ingin membunuh Eric Qin? Tidak perlu terburu-buru, orang ini masih ada nilai guna,
dan akan kita gunakan nanti," kata Yan Tuo. Melihat pemuda berpakaian hitam itu berkerut, Yan Tuo kembali berkata sambil tersenyum dingin, "Jangan khawatir, orang ini akan kita bunuh setelah kehilangan nilai guna. Jangan lupa, dia tahu rahasia terbesarku." Pemuda berpakaian hitam itu akhirnya bisa tenang setelah mendengar kata-kata tersebut. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.